Ya, kita akan mulai malam ini ibadah. Kita siapkan hati pikiran kita fokus, pada Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebelumnya saya serahkan buat Esther sebagai, worship leader untuk memulai Zoom malam ini. Silakan Esther. Shalom, selamat malam semuanya. Bisa Shalom. lambaikan tangan dong nih, kita udah lama nggak ketemu nih ya. Selamat malam buat Bapak, buat Ibu-Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati, kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kemenangan ya. Firman Tuhan katakan, masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian, ke dalam pelatarnya dengan sorak-sorai. Kita nyanyi untuk Tuhan ya. Masuk hadirat hati bersyukur, masuk gerbangnya Dia, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, amin. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur, Bapa.
Kami udah lama sekali nggak ketemu satu dengan yang lain, Tuhan. Di tempat ini, di lewat Zoom ini, Tuhan, kami bersehati, bersepakat, Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan. Kami sehati sepakat, Tuhan, biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami. Engkau disenangkan dengan pertemuan kami malam hari ini, Tuhan. Sebab sungguh besar setiamu nyata dalam hidup kami, Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, kami katakan semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam
Engkau yang menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang tidak pernah gagal menolong setiap kami, Bapa. Engkau yang menyembunyikan kami di bawah kepas sayap-Mu, Tuhan. Malam hari ini kami percaya, Tuhan, Engkau lagi menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Ketika hadirat-Mu, Tuhan, kami nikmati, kami rasakan. Ketika Engkau kami tinggikan, kami muliakan. Engkau sendiri, Tuhan, menarik kami untuk datang dekat kepadamu, Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita yang luar biasa, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami yang sakit disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami yang berbeban berat, kami dipulihkan, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami yang berduka cita saat ini kami dihiburkan. Itulah Engkau, Yesus, kekasih jiwa kami, Tuhan. Kehadiran-Mu menyatakan kepada kami betapa besar Engkau. Mari katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau, Tuhan, lebih segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Amin. Yes. Kita akan dengarkan kesaksian dari Cigiok. Kami persilahkan, saya persilahkan Cigiok untuk bersaksi malam hari. Iya. Ya, silakan Ci, shalom Ci, ya silakan Ci. Ya, shalom, selamat malam. Di sini saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan saya ya, bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang benar-benar berserah kepada Dia. Ini suatu kesaksian yang saya diberi waktu 10 menit ya, jadi saya singkat aja ya. Waktu malam di saat saya itu tidur malam ya bersama suami. Saya itu tidur di dipan gitu, cuma di atas kepala saya itu ada sebuah kayak tempat itu loh kecil gitu, jadi bisa untuk naruh kipas angin ya di situ. Apa sih namanya? Kipas angin aja deh. Halo? Ya, kipas angin. Nah, Palang kipas dada angin. kali, palang dada. Waktu saya tidur di situ, nggak tengah malam gitu, tahu-tahu nih kamar saya tuh terasa panas gitu ya. Setelah itu saya dibangunkan Tuhan. Nah, waktu dibangunkan Tuhan, saya bangun tuh. Tahu-tahu tuh kipas angin itu udah terbakar. Mengeluarin api, mengeluarin asap gitu ya. Terus saya bangunin suami saya. Piko bong, saya bilang gitu ya. Suami saya bangun gitu. Terus saya entah dia gimana itu gerakan Tuhan yang luar biasa. Saya ngambil selimut ya, kemul ya, selimut ya. Selimut itu tuh bukan selimut bed cover, enggak, cuma selimut kayak sarung gitu loh. Itu peninggalan almarhum mama saya. Saya ambil itu sarung itu, saya lari, saya masukin ke dalam bak kamar mandi, saya kembali lagi, selimut itu langsung saya tutupkan ke kipas angin itu. Nah, kipas angin itu mati, terus suami saya buka jendela, ternyata asap sudah begitu besar sekali, yang saya waktu itu saya enggak sadar ya, terus saya itu duduk, saya keluar duduk, saya temenggengen, bahasa temenggengen tahu ya, kalau bahasa Kudus tuh temenggengen, longok-longok gitu ya, nah, saya temenggengen gitu. Terus saya gini, saya bayangkan ini ya, waktu kipas angin itu terbakar, itu yang terbakar kan baling-balingnya kan, karena kipas angin itu dari besi, baling-balingnya itu terbakar. Terbakar tuh kalau dia sudah terbakar, pasti baling-baling itu mengeluarkan lelehan dari kipas angin itu, ya kan?
Nah, waktu itu saya tidur, saya enggak terbayang umpama waktu kipas angin itu sudah terbakar dan baling-balingnya itu terbakar, pasti dia itu mengeluarkan lelehan kan, lelehan panas gitu. Nah, waktu saya tidur itu tepat kipas angin itu tepat di atas kepala saya. Tuhan kita tuh luar biasa. Umpama kipas angin waktu itu tuh terbakar dan dia dengklok gitu ya, tunduk gitu ya. Nah, baling-baling kipas angin itu pasti kan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu bisa jatuh di muka saya waktu saya tidur itu ya. Tidak terbayangkan ya, umpama betul-betul itu terjadi lelehan kipas angin itu di muka saya. Muka saya yang waktu itu ya dikatakan masih cantik ya, mungkin kalau sekarang sih sudah imut ya. Saya bayangkan kena tetesan kipas angin itu dan waktu itu enggak sembuh tapi masih ada bekasnya. Apa enggak blonteng-blonteng kayak itu ya, kayak apa, kayak buaya apa kayak apa gitu ya. Aduh, saya bayangin enggak terbayang gitu ya. Umpama tetesan tadi kipas angin tadi kena wajah saya dan sembuh tapi enggak bisa hilang. Saya enggak terbayang, aduh wajah saya kayak apa, dulu yang cantik begitu, tahu-tahu setelah kena tetesan kipas angin jadi bopeng. Bopeng tahu ya ibu-ibu, bopeng jadi jelek gitu loh. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya itu sampai begitu ya. Jadi sebelum sampai saya tertetes dengan tetesan kipas angin itu, Tuhan sudah membangunkan saya dan kipas angin itu tidak dingklok ya, dia masih tegar, berdiri, masih tegar. Jadi waktu saya kasih itu selimut itu baru dia tuh nunduk plok gitu, terus dia mati itu kipas angin. Nah saya itu terbayangnya tuh sampai di situ. Umpama waktu dia tadi tuh dingklok gitu dan tetesan itu kena muka saya. Aduh, enggak terbayang ya ibu-ibu. Saya pasti enggak berani keluar. Saya merasa malu karena kalau itu enggak sembuh, tetes-tetesan itu enggak sembuh, jadi muka saya bopeng gitu ya ibu-ibu. Itulah kesaksian yang singkat bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan penjaga kita. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Terima kasih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin tahu itu di ayat di dalam Mazmur 121 ya. Itu silakan, itu buat PR ibu-ibu untuk baca firman itu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur bahkan sampai terlelap. Dia adalah penjaga kita yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan anaknya untuk mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa saya masih diberi kesempatan untuk bisa bersaksi dengan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu di dalam ini tidak mengenal saya ya, tidak tahu karena tidak tatap muka, tapi melalui Zoom ini saya mengucap syukur saya bisa mengikuti dan bisa bersaksi. Terima kasih ibu-ibu, kesaksian yang singkat semoga menjadikan berkat buat yang mendengarkan. Amin. Terima kasih Ci Gioklan, luar biasa ya. Nyaris ya Ci ya, nyaris bukannya bopeng ya Ci ya. Tapi enggak jadi. Iya. Tuhan tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Ibu-ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Yunus Mulyana. Mari satu kali lagi saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan lewat pujian kita. Kita mau katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku. Bapa kau setia, Bapa kau mulia.
Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Amin Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita punya Bapa yang setia dalam hidup kita. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau budi, tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Katakan pada dirimu, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau dikatakan kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa setia. Kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kaulah di hidup kami Tuhan. Engkau bunuh batu keselamatan kami Tuhan. Engkau kata benteng hidup kami Tuhan. Namamu Yesus itu benar yang kuat dalam hidup kami. Kesanalah kami berlari dan kami mendapatkan pertolongan dari Engkau Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Katakan sekali lagi, dia setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amin Tuhan, amin. Kami
persilakan hambanya Bapak Yunus untuk Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami malam hari ini. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan persatukan kami. Di tengah kerinduan kami untuk merasakan hadirat-Mu di tengah kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjawab kerinduan kami, Engkau hadir di tengah kami. Sebab firman-Mu berjanji di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Engkau Allah yang mengerti sampai kedalaman hati kami, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Kami mungkin yang sedang tersesat, kami sedang dalam kebutuhan, sedang lemah tubuh, butuh penghiburan, Engkaulah segalanya Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan, jangan lewatkan. Dan biarlah sebentar kami dengar firman-Mu, biarlah menjadi pedoman dan tuntunan kami di tengah masa yang sukar, di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, apa yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan. Firman-Mu berjanji 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan menimpa kami. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu memuliakan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi yang lain. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau yang mengubah hati kami jadi tanah yang subur, siap menerima benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Selamat malam. Shalom, ibu-ibu semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang datang mendengar, mendekat kepada Tuhan, dan melakukannya, dia seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika banjir badai datang, rumah itu tidak rubuh, tidak tergoncangkan ya. Banjir basah, badai juga mungkin goncang, tapi bedanya rumahnya tidak rubuh. Tapi siapa datang mendengar, tapi setelah mendengar tidak melakukan apa yang didengarnya, kalau Matius berkata dia orang bodoh, ya, yang membangun rumah tanpa fondasi. Ketika banjir badai datang, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang selama-lamanya. Di tengah masa yang sukar, masa pandemi ini, dan dunia ini tidak akan berubahkan jadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat di Matius 24 ya, itu akan terjadi kegoncangan dunia sampai Tuhan datang. Kamu akan mendengar deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat, ada bencana kelaparan, orang-orang pada murtad saling menyerahkan, itu akan terjadi di akhir zaman ini. Eskalasinya akan semakin meningkat. Tapi kita orang-orang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan selalu menyertai kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya malam hari ini. Terasa 2 tahun yang lalu ya, saya diberikan kesempatan untuk memberitakan firman di persekutuan doa air hidup ini. Dan malam hari ini izinkan saya share PowerPoint-nya supaya lebih mudah, supaya tinggal dicatat saja. Oke, bisa tampil ya. Slide-nya bisa tampil, boleh kasih jempol supaya saya bisa tahu. Slide-nya sudah tampil ya. Ibu-ibu bisa lihat slide-nya? Lihat, Pak. Ya, Oke, bisa. baik. Oke. Malam hari ini saya akan ambil tema firman Tuhan, yaitu iman yang dewasa. Ya, hari-hari ini diperlukan iman yang dewasa, dan memang kita harus memiliki iman yang dewasa. Nah, apa yang dimaksud iman yang dewasa? Yakobus 2:17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita bisa melihat iman seseorang dari perbuatannya. Ya, kalau orang berkata saya punya iman, saya percaya Tuhan, tapi tidak berbuat, berarti dia iman yang mati. Iman yang mati itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan menyelamatkan orang. Nah, kalau orang berbuat sesuai dengan imannya, itu menunjukkan kedewasaan rohaninya. Ya, jadi iman itu akhirnya selaras dengan kedewasaan rohani seseorang. Jadi kalau kita rindu, saya harus punya iman yang dewasa. Berarti kita harus bertumbuh dewasa rohani. Karena ini selaras. Iman dilihat dari perbuatannya. Kalau iman itu kan
persetujuan di pikiran, persetujuan di hati. Oh, saya percaya, itu kan di hati. Nah, bagaimana kita bisa melihat orang itu percaya punya iman? Kita bisa melihat dari perbuatannya, apa yang dilakukannya. Dan kalau kita bisa melihat perbuatannya, itulah ukuran kedewasaan kerohanian seseorang. Nah, bagaimana kita memiliki iman yang dewasa? Nah, kita akan melalui tahapan demi tahapan. Kita akan bahas di 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 18. Ibu-ibu tinggal mencatat saja ayatnya ya. Nanti ini PowerPoint-nya juga boleh di-share ya. Ayat yang ke-7 firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis pada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis pada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, itu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Yohanes ini mengutip apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus 20-30 tahun sebelumnya. Tuhan Yesus menyampaikan satu perintah yang baru. Setelah dia mengajar banyak hal, ada perintah yang paling baru. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13, bisa di-unmute ini yang suara yang bocornya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau orang tidak mau saling mengasihi, dia sama dengan membenci. Kalau orang yang membenci sesamanya, sebenarnya dia hidup dalam kegelapan. Ya. Tapi kalau orang tetap mengasihi, dia mampu mengasihi sesamanya, dia tetap hidup di dalam terang. Nah, iman yang dewasa ini tidak akan timbul secara ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu langsung punya iman yang dewasa. Kedewasaan rohani itu harus dibangun. Nah, dalam 1 Yohanes pasal kedua ini, kita akan belajar tahapan-tahapan pertumbuhan iman supaya kita memiliki iman yang dewasa. Yang pertama, Yohanes berkata, aku menulis pada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Iman yang anak-anak, kerohanian yang masih anak-anak, ini yang baru diampuni dosa, yang baru bertobat, baru lahir baru. Paulus bilang begini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, anak-anak rohani, kerohanian yang masih anak-anak, iman yang masih anak-anak, yang belum dewasa,
Perhatikan. Lihat dari kata-katanya. Mohon maaf ya, kalau anak-anak itu kan kadang kurang sopan ya. Dia minta minum sama mamanya aja bisa nada keras itu ya. Mama pengen minum. Ini nggak peduli. Coba kalau orang dewasa kan pasti ada sopan santun ya. Jadi iman seseorang kelihatan dari perbuatannya, dari kata-katanya, dari perasaannya. Perhatikan kalau anak-anak. Dia ingin sesuatu. Wah, dia maksa. Nggak dikasih. Dia nangis. Nggak bisa menguasai diri. Pokoknya harus. Lihat pikirannya anak-anak. Egois selalu menuntut. Ya, lebih banyak menuntut Tuhan daripada memberi kepada Tuhan. Nah, ini sifat kanak-kanak. Jadi iman seseorang bisa dilihat dari perilakunya, dari perbuatannya. Ini anak-anak, sifat anak-anak. Dan Paulus bilang gini di 1 Korintus 3 ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Siapa yang dimaksud manusia duniawi? Yang belum dewasa dalam Kristus. Imannya masih kanak-kanak, masih bayi yang menyusu, kalau bahasa aslinya nepios ya. Seperti bayi yang menyusu. Perhatikan kalau bayi. Dia lapar, dia nangis. Dia mau buang airnya sembarangan. Nggak peduli dia mau bikin repot orang tuanya. Yang penting saya enak. Itu baik. Nah, iman yang belum dewasa seperti ini. Masih hidup dalam duniawi. Caranya seperti apa hidup dalam duniawi ini? Dalam Galatia 5, ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Berhala ini idol ya. Apa yang sih jadi idola kita hari-hari ini? Ya, saya banyak melihat ya, ada seorang teman saya, aduh ini berhalanya apa saudara? Handphone, ya, gadget. Wah, dia punya 9 grup WA di 2 HP, jadi 18 grup. 18 grup WA, saudara ya, ibu-ibu ya. Waduh, kalau satu grup anggotanya ada 20 aja, kali 18 berapa? 360 teman itu di 2 handphone dia ya, di 2 handphone. Bayangkan, sepertinya tidak ada hari yang tanpa ucapan selamat ulang tahun. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, itu handphone di tangan. Waduh, bangun pagi saja sudah, aduh selamat pagi. Langsung foto sarapan pagi, share. Wah, belum di grup nanti diskusi dan lain sebagainya. Ya, gara-gara terikat, gara-gara punya idola sosialitas seperti ini, cuma di grup WA, padahal waduh, rumah tangga jadi nggak keurus ya, anak jadi nggak keurus, sampai malam pun tidur handphonenya di samping kepala. Disibukkan, itu berhala ya. Contoh lah, kadang kalau kita ketinggalan handphone kan, aduh kayaknya gimana ya. Coba kalau kita merasa tidak punya handphone itu bukan berhala bagi saya, cobain ini, nggak pegang handphone 1 hari aja. Waduh, kayak gila rasanya betul. Saya punya banyak grup, tapi grupnya semua yang positif, yang tidak ada yang maaf kata ya, bukan so suci, yang cuma guyon. Aduh, kalau teman saya dari grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup WBI, grup doa, grup semua gitu. Tanpa sadar kita punya satu berhala. Nah, perbuatan daging berikutnya sihir, berseteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri, ini egois nih. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, iman yang masih anak-anak, dari mana kita melihat? Dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Cepat berselisih sama orang, cepat iri hati, berseteru, egoisnya. Waduh, ini orang kayak begini nih, Paulus bilang gini ya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tuh, ayat 19-21, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti Tuhan Yesus bilang, kau cari saja kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya yang kau butuhkan, makan, minum, pakaianmu akan ditambahkan kepada. Tuhan kasih contoh burung yang pengangguran, tidak menabur, tidak simpan dalam lumbung, diberi makan. Apalagi kita. Tuhan kasih contoh bunga bakung yang hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi.
Salomo dan semua kekayaannya juga tidak pakai baju seindah bunga bakung itu. Tidakkah Allah akan mendandani kamu? Kalau ibu-ibu suka berdandan ya, kalau berdandan kan tampilannya lebih cantik, lebih baik. Nah, orang yang seperti perilakunya seperti ini, iman yang masih kanak-kanak yang tidak bertumbuh, sudah tidak diberkati Tuhan, pasti tidak disukai orang. Saya pernah liburan dengan teman-teman ya, hampir 10 orang, 2 mobil, Pantai Sawarna dekat Pelabuhan Ratu. Dari Pantai Sawarna mau pulang, menginap di puncak. Tapi pada waktu itu malam Lebaran, jadi macet total di Bogornya. Setelah berjam-jam macet total, akhirnya kita putuskan, kalau kita paksa aja sampai ke puncak, sampai puncak tengah malam, buat apa? Lebih baik udah kita nginep aja, batalkan nginep di puncaknya, kita nginep di Bogor saja. Ya, semua bilang udah lemas ini. Udah perjalanan, udah sampai 6 jam dengan macet-macet, udahlah. Yuk kita tidur di Bogor aja. Oke, kita sepakat, pokoknya kita ketemu hotel yang cukup sederhana, ya udahlah masuk aja. Karena tidur cuma sebentar, besok pagi kita sudah ke puncak. Begitu sampai ke hotel, itu teman saya ngedadak profetik, saudara. Dia langsung ngomong gini, Nus, kamu kerasa nggak ini tempat nggak kudus? Saya bilang otomatis ini. Mana ada tempat kudus di luar, di gereja aja belum tentu. Udahlah kata saya, kan kita nih ada Roh Kudus ya, ada Roh Allah, nggak perlu takut. Lagian kamu perempuan kan kita tidur bareng-bareng tuh, ada perempuan juga 4. Nah, kita berenam, kita 2 kamar. Kalian berempat tuh 1 kamar, kenapa harus takut? Janganlah, nggak kudus ini. Udahlah, udah malam. Yang lain udah di sini aja. Enggak. Dia langsung search dulu ya di Traveloka. Dia lihat hotel nih, wah ini bagus nih. Saya bilang, kamu bagus juga. Buat apa? Kita ini udah hampir tengah malam. Udahlah yang ada. Enggak bisa. Kalau kamu mau masuk silakan, saya tidur di mobil. Gara-gara 1 orang, saudara, kita ngalah. Bayangkan, saudara, semua jadi ngalah gara-gara dia. Pengen hotel yang lebih bagus. Bayarnya bagi rata semuanya. Beda acara kalau dia yang traktir gitu, dia yang bayarin. Aduh, akhirnya semalam itu kita hilang sejahtera. Kok ini orang egois sekali ya? Nah, iman yang masih kanak-kanak, perilakunya seperti ini. Jadi kalau kita melihat, ini orang kok, maaf kata ya, kok tidak mengenakan gitu ya. Kita kelihatan imannya sebetulnya mana. Dia mau mengagungkan Tuhan, mau deklarasi dan lain sebagainya. Kita lihat dari perilakunya, iman dia masih anak-anak. Ya, jadi kita harus sabar. Biasanya orang ini membuat orang lain jadi jatuh dalam dosa, membuat orang jadi marah, jadi kesel dan lain sebagainya. Tapi Yohanes juga memberitahu kita, ya, iman tidak bisa terus stagnasi, iman sebagai anak-anak Anda. Aku menulis pada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau seseorang bertumbuh imannya dari anak-anak jadi orang muda, Yohanes berkata, kamu ini telah mengalahkan yang jahat. Apa yang jahat? Ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Tadi kalau iman anak-anak masih hidup dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, iman yang anak-anak sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan, dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iman orang muda, dia mulai bertumbuh, dia bisa mengalahkan yang jahat. Keinginan daging sesuatu yang ingin dipuaskan. Yang tadi sudah kita baca di Galatia 5, percabulan, iri hati, persetujuan, perselisihan, dan lain sebagainya. Orang yang bertumbuh imannya, dia sudah mulai mengalahkan dunia. Keinginan mata sesuatu yang ingin dimiliki. Tujuan kita ke supermarket cuma beli shampoo, tapi begitu masuk supermarket melihat ini bagus, keluar jadi 5 kresek. Ya, padahal tujuan awalnya cuma beli shampoo, itu keinginan mata. Daud, seorang yang berkenan di mata Tuhan. Dia punya istri 18. Dia lihat ini senang, lihat ini mau, lihat Abigail pengen, lihat Ahinoam pengen. Dan firman Tuhan berkata, kuberikan istana Tuhanmu, kuberikan istri-istri Tuhanmu Saul. Istri Saul diberikan sama Daud semua, jadi total 40 istrinya Daud. Bayangkan kalau setiap hari ketemu satu aja, hampir 2 bulan ketemu lagi. Ya, Daud itu seorang yang berkenan di mata Tuhan. Ya, ketika dia lihat Batsheba, wah dia pengen lagi. Akhirnya
hidupnya jadi penuh masalah. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara keinginan mata. Tapi orang yang bertumbuh imannya, dia sudah mulai mengalahkan keinginan mata. Tujuan ke supermarket beli apa? Beli shampoo. Keluar cuma bawa shampoo. Tapi orang yang tidak bisa menguasai diri, waduh, keluar jadi banyak. Ya, tiba-tiba di kasir bayarnya jadi ratusan ribu. Orang muda, orang yang bertumbuh imannya, dia juga bisa mengalahkan keangkuhan hidup. Sesuatu yang ingin dilihat orang. Haman bin Hamedata dalam kisah Esther, dia dijadikan pemimpin dari staf raja semuanya. Seperti kayak wakil raja Ahasveros. Dan dia berhak mendapatkan penghormatan seperti rakyat menghormati Raja Ahasveros. Semua orang harus sujud menyembah kalau bertemu dengan Haman. Tapi Mordekai tidak mau sujud menyembah. Panas hatinya. Kalau bahasa gaulnya gini, lu nggak tahu siapa gue sekarang. Dia wakil raja nih. Maka dia merancangkan supaya Mordekai bisa digantung. Dia siapkan tiang untuk menyulahkan Mordekai. Tapi akhirnya tiang yang dipersiapkan untuk menyulahkan Mordekai malah menyulahkan si Haman sendiri. Kesombongan. Ya. Orang yang bertumbuh rohaninya kelihatan dari buahnya, dari perbuatannya. Dia mulai rendah hati. Tapi bukan itu yang dimaksud Yohanes. Ya. Yohanes ingin kita terus bertumbuh kerohanian kita, menjadi orang yang dewasa. Dan kerohanian yang dewasa akan dilihat dari perbuatannya. Perbuatan yang dewasa kelihatan dari imannya. Imannya berarti iman yang dewasa. Aku menulis pada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Kata mengenal bahasa Yunaninya ialah gnospo, itu mengerti. Hanya orang yang dewasa rohani bisa mengerti Tuhan Yesus. Orang kalau belum dewasa rohani, belum imannya dewasa, dia tidak akan memperhatikan orang lain, tidak akan bisa mengasihi orang lain. Di Matius 25, Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kau mengunjungi melawat aku. Orang itu bilang, kapan aku melihat engkau Tuhan Yesus lapar dan aku beri engkau makan dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata, karena engkau melakukan untuk seorang yang hina ini, kau juga lakukan untuk aku. Demikian juga Tuhan berkata kepada yang lain, ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum, dan seterusnya. Dan orang itu juga bingung, kapan aku melihat engkau lapar, aku tidak beri kau makan. Tuhan Yesus berkata, karena engkau tidak melakukan untuk seorang yang hina ini, kau tidak juga lakukan untuk aku. Orang yang dewasa rohaninya, iman yang dewasa, dia bisa mengerti orang lain. Siapa yang mengasihi, dia tetap dalam terang. Kalau dia tidak mengasihi, dia berarti membenci. Kalau dia membenci, berarti dia tidak akan tetap tinggal di dalam terang. Satu bulan yang lalu, teman saya bilang, aduh ini ban mobil kamu udah sobek-sobek, ini bahaya nih. Kamu suka pelayanan keluar kota, bahaya. Saya bilang, iya ya, baru saya perhatikan. Ganti dong. Ya aduh, lagi masa pandemi gini, kita harus kebijaksanaan uang ketat, harus pilih-pilih yang mana yang prioritas. Nantilah, kalaupun saya keluar kota juga pelan-pelan aja, jangan ngebut. Tapi saya mulai terbeban, saya berdoa, dan Tuhan, saya minta ban. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya itu, apa ban turun dari sorga, pokoknya saya berdoa saja. Dan saya minta sama istri saya, tolong doain ya, kita butuh beli ban. Emang nggak ada duitnya, ya kita butuh yang lain. Ban mah nantilah, ini mah bukan primer, ini mah sekunder, doain aja. 1 minggu setelah doain saya, tiba-tiba teman saya telepon. Dia lagi masalah rumah tangga yang pelik sekali, ya sampai usahanya udah bangkrut, rumah tangga kacau. Aduh, itu teman main saya pada waktu SMP. Dia bilang, tolong saya sampai nggak punya duit untuk makan. Tuh, dalam hati saya, Tuhan, saya tuh minta mujizat, dapat mujizatnya model kayak begini. Ya, aduh, tapi ini teman sampai nggak punya makanan, saudara. Dia bilang sedikit saja, asal saya bisa makan, katanya. Istrinya jadi seperti kayak sudah cuek gitu ya sama anak-anaknya, jadi dia hidup sendiri. Saya sampai belum makan. Tolonglah kasih sedikit. Saya bilang, saya juga nggak punya banyak, saya juga masih banyak pergumulan. Ya sedikit aja, asal saya bisa makan 2-3 hari. Saya transfer sedikit, saudara. Transfernya cuma 250.000, karena dia juga tidak minta besar.
Jadi saya transfer 250.000. Ternyata 3 minggu setelah itu, tiba-tiba ada seorang hubungi saya lewat Instagramnya. Ini Pendeta Yunus bukan? Akunnya Pendeta Yunus, betul? Iya. Boleh saya bicara sama Bapak? Oh, kata saya minta nomor WA-nya. Nanti saya itu. Akhirnya dia kasih. Saya hubungi, ada masalah apa? Oh, saya ini jemaat Baranang. Katanya, dulu masih ibadah onsite, sering ibadah di Baranang. Dan saya suka dengar khotbah Bapak. Beberapa hari ini saya tergerak untuk memberkati Bapak. Bolehkah saya memberkati Bapak? Wah, dalam hati ya silahkan saja ya. Oh, kalau Tuhan suruh ya silahkan saja. Boleh Pak minta nomor rekeningnya? Saya bilang ini sungguh-sungguh atau bukan? Ya saya juga bertanya-tanya, orangnya tidak kenal lagi sama saya, orang Jakarta. Ya, boleh Pak minta rekeningnya dia di WA saja ya. Nanti, oh ya udah terima kasih ya, Tuhan berkati. Saya coba kirim nomor rekening. Besoknya dia bilang, Pak, tolong cek Pak, nggak seberapa nilainya. Akhirnya saya cek, ternyata transfer. Ya mohon maaf ya, saya ini cuma menyaksikan ya. Akhirnya transfer 3 juta, saudara. Saya bilang sama istri saya, kita berdoa untuk Bang, Tuhan kasih berkat dari siapa? Nggak tahu, saya nggak kenal. Tapi dia jemaat-jemaat GBI Baradang Siang. Nah ya udah, kamu doa minta ban, beli ban aja. Akhirnya saya beli ban. Ya gantinya cuma 4 karena ban serepnya 1 baru. Totalnya 2.700.000. Aduh, kata saya, lihat kalau Tuhan berkati masih ada lebih ke 300.000 kata saya. Tuhan ingatkan perpuluhannya belum. 3.300.000 akhirnya 3 juta habis. Ya. Orang kalau belum, mohon maaf ya, bukan untuk memenggahkan diri. Orang kalau belum memiliki iman yang dewasa, boro-boro memperhatikan orang. Ya, iman yang anak-anak apalagi berdoa cuma berkati aku, lindungi aku, rapi aku terus. Itu iman yang kanak-kanak. Tapi iman seorang yang dewasa, dia mulai mengerti Tuhan. Kisah seorang perwira di Kapernaum. Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, hambaku sakit dan sangat menderita. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi dia sadar perwira Kapernaum ini orang Romawi. Dan orang Yahudi itu punya budaya atau adat istiadat tidak boleh bergaul dengan orang kafir. Orang tak bersunat masuk ke rumahnya itu haram. Duduk semeja aja makan bersama itu haram. Bahkan Petrus yang disebut sokok guru aja berlaku munafik. Duduk semeja dengan orang-orang yang tak bersunat sampai Paulus menegurnya. Engkau ini munafik. Nah, jadi si perwira Kapernaum ini tahu adat istiadat Yahudi dan berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pertanyaannya, apa tidak ada orang yang beriman di Israel? Bartimius, seorang pengemis yang buta, dia tidak pernah melihat mujizat Yesus, tapi dia cuma mendengar. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Sampai Yesus berhenti, dia panggil Bartimius. Apa yang kau mau, aku lakukan untukmu. Bartimius berkata, Rabuni, aku ingin melihat. Jadilah Bartimius melihat. Mungkin kita tidak memiliki iman sebesar Bartimius. Sampai terus ngotot. Yosua pernah menahan matahari. Tapi Bartimius menahan pencipta matahari. Kita mungkin tidak memiliki iman sebesar Bartimius ya. Apa orang itu bukan ekspresi orang beriman? Itu beriman. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah menemukan iman yang sebesar ini. Seorang wanita kena sakit pendarahan 12 tahun sudah dihabiskan harta untuk pengobatannya. Dan tidak kunjung sembuh juga. Satu kali Tuhan Yesus lewat di daerahnya, dia berpikirlah hatinya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu seketika juga itu sembuh sakitnya. Apa itu bukan orang beriman? Mungkin kita tidak memiliki iman seteguh si wanita sakit pendarahan ini. Tapi apa yang Yesus katakan di Matius 8 ayat ke-10? Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa Tuhan memuji seorang perwira Kapernaum ini? Karena si perwira Kapernaum ini mengusahakan kesembuhan untuk orang lain.
Kalau kita mengusahakan kesembuhan untuk orang lain, seseorang yang di atas kita, yang kita hormati, pemimpin kita, gembala kita, mungkin bos kita di tempat kerja, kita akan lakukan itu. Tapi tidak mudah orang mengusahakan kesejahteraan, kesembuhan untuk orang lain, yang orang lain itu di bawah kita. Bagi seorang perwira Kapernaum, prajuritnya sakit atau mati sekalipun, dia bisa ganti prajurit lain yang lebih sehat. Nggak perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan rombongan yang menyertai Tuhan Yesus. Bayangkan pada waktu itu orang Israel ini sedang dijajah oleh orang Romawi. Jadi ini perwira penjajah yang disegani, yang dihormati. Dia bisa merendahkan diri di depan banyak orang, mengusahakan kesembuhan untuk hambanya. Dan Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi kalau iman yang dewasa itu berarti iman yang besar di mata Tuhan. Iman yang bisa memindahkan gunung. Perhatikan ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Siapa yang dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, tempat ratap kertak gigi neraka? Anak-anak kerajaan. Siapa yang dimaksud anak kerajaan? Orang-orang Kristen yang tidak peduli penderitaan orang lain. Tadi ingat di Matius 25, ketika ku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika ku haus, kau tidak beri aku minum. Ketika ku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Ketika ku sakit dan dalam penjara, kau tidak kunjungi dan melawat aku. Kapan aku melihat engkau Yesus lapar, aku tidak beri engkau makan. Kapan aku lihat engkau Yesus haus dan aku tidak beri engkau minum, dan seterusnya. Ingat Tuhan Yesus berkata, karena engkau tidak melakukan untuk seorang yang hina ini, kau tidak juga lakukan untuk aku. Jadi iman yang dewasa ini satu keharusan bagi orang yang percaya. Karena iman yang kanak-kanak, ini yang bakal dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kebinasaan mereka. Nah, bagaimana orang itu bisa mengalami atau bisa mendapatkan iman yang dewasa? Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi iman yang dewasa ini tidak akan secara otomatis kita dapatkan. Itu harus melewati proses tahapan demi tahapan. Mulai dari bayi rohani ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, pasti kita juga mengalami hal seperti itu. Seolah-olah kita menuntut Tuhan daripada kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu, kita mulai bertumbuh, kita mulai mengalahkan hawa nafsu dunia, dan menuju kedewasaan yang tepat. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang dewasa? Nah, saya perbandingkan anak kecil, ini bahasa Yunaninya nepios, artinya bayi yang menyusui. Ya, tadi penulis Ibrani berkata, kenapa mereka tidak bertumbuh? Mereka lamban dalam hal mendengarkan, lamban untuk mengerti. Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen. Apa sih tujuan kekristenan? Oh, supaya saya usahanya diberkati, supaya saya yang kalau anak-anak muda supaya saya dapat pasangan, supaya karirnya saya maju. Keselamatan bukan itu tujuannya. Keselamatan itu kita harus serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Karena awalnya manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya harus kembali lagi gambar dan rupa Allah itu. Nah, anak kecil, bayi yang menyusu masih memerlukan susu. Ini gambaran firman Tuhan yang ringan tentang mujizat. Saya dulu menggembalakan sebuah jemaatnya di Kota Tanjung dan di Kota Larangan,
di Jawa Tengah, di Kabupaten Brebes. Jadi setiap bulan saya evaluasi dengan pengerja tentang ibadah raya dan pelayanan segalanya. Satu kali seorang diakon bilang gini, Pak, itu pengkhotbah si A itu dari Bandung, aduh lucu sekali Pak, kami semua diberkati. Kapan-kapan undang lagi Pak. Oh begitu. Oh ya udah kalau jadi berkat nanti saya ketemu di Bandung, saya jadwalin lagi. Selesai pertemuan, para full timer bilang begini, jangan kok, ngapain undang kayak dia? Loh katanya bagus. Bagus apanya? 3/4 durasi khotbahnya cuma cerita doang. Cuma kesaksian doang, tukang pecel dapat mujizat. Oh iya? Iya, ngapain? Aduh, itu mah susu dong. Kalau bayi dikasih susu ya bagus, tapi kalau terus anak dikasih susu, terus kapan besarnya? Oh kayak gitu, jadi saya baru tahu nih. Oh, ternyata jemaat yang Tuhan percayakan pada saya masih iman anak-anak. Lebih memilih mendengarkan dongeng daripada kebenaran. Aduh, jangan khotbah yang keras-keras. Dan akhirnya dia belum mengerti untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat. Nah, penulis Ibrani membandingkan kalau orang yang dewasa, kalau bahasa aslinya di teleios, artinya sempurna, suka akan makanan keras. Baik, kasih susu dulu, kasih bubur, lama-lama kasih nasi kuning, lama-lama nasi padang, mungkinnya semakin dewasa ya. Suka akan makanan keras. Saya ingin bertumbuh, saya ingin diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Saya ingin tahu kehendak Tuhan, caranya bagaimana. Akhirnya terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa rohaninya, yang punya iman dewasa, pasti memiliki hati nurani yang baik. Punya kepedulian bagi kesengsaraan orang lain. Ya. Iman kanak-kanak tidak akan memiliki iman seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud iman yang dewasa? 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iman yang dewasa ini satu keharusan untuk orang percaya. Apalagi hari-hari ini di masa suka. Banyak orang hidupnya susah. Satu kali, saya ini senang motor ya. Saya pengen sebuah motor. Kalau doa saat teduh, biasanya sambil di atas gitu ya, karena rumah saya ruko. Sambil berdoa lihat jalanan, kalau ada motor itu lewat, saya berdoa, Tuhan, saya pengen motor itu. Nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya saya minta. Entah Tuhanmu jawabnya kapan, pokoknya kan firman Tuhan berkata, nyatakanlah keinginanmu dengan ucapan syukur. Saya berdoa. Belum selesai berdoa, tiba-tiba saya melihat seorang ibu. Dia menjajakan sesuatu. Dia jajakan sama orang masuk ke toko-toko, nggak ada yang beli. Kelihatan ibu itu tua. Saya tuh tergerak ya. Begitu udah dekat, saya ngeliat, oh jualan kacang. Saya tergerak, ini bukan orang yang biasa jualan, ini karena karena kepepet duit mungkin ya, jadi dia jualan. Jadi saya cepet turun. Istri saya bilang, mau kemana kok? Mau beli kacang. Ngapain beli kacang? Nggak apa-apalah kata saya. Saya turun, saya tunggu si ibu itu lewat. Begitu si ibu itu lewat, dia bilang, Bu, kacangnya berapa? 10.000 3. Oh ya, ya sudah, saya beli 6. Wah, dia senang sekali. Kelihatan wajahnya sedang kusut sekali ya, sedang banyak pergumulan. Saya beli 6 aja. Aduh, dia senang sekali, dia keluarin lagi. Barangnya masih banyak, karena nggak ada yang beli dari tadi. Entah enak, enggak, jadi motivasi saya mah cuma nolong aja gitu ya. Ketika saya naik, Roh Kudus bilang begini, hari-hari ini banyak orang yang hidupnya susah. Buat makan pun susah. Kamu malah minta motor baru. Saya malu sekali di depan Tuhan ya. Saya tidak berdoa untuk orang-orang sedang kesusahan. Tidak menolong juga orang-orang yang kesusahan. Malah saya berdoa untuk sebuah motor baru. Ya. Apa yang kita punya sekarang, kita bisa mengasihi sesama. Satu kali Tuhan Yesus harus masuk bait Allah, harus bayar bea. Karcis lah ya, harus beli tiket gitu ya. Nah Yudas yang pegang kas nggak ada. Akhirnya Yesus bilang sama Petrus, kamu punya apa? Saya punya tongkat Tuhan. Saya punya pancingan, kau pancing di danau. Nanti ikan yang pertama kau dapat, buka mulutnya, ada uang. Buat kamu dan buat saya. Bayar itu. Apa yang kita punya? Ketika jemaat duduk mendengar pengajaran Yesus dari pagi sampai sore, sampai lupa makan. Dan murid-murid Tuhan Yesus berkata, suruh mereka pulang aja. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau mereka pulang, mereka pingsan di jalan. Kamu yang harus kasih makan.
Loh, roti 200 dinar nggak akan cukup nih 5.000 orang laki-laki, belum sama istri, belum sama anak-anaknya. Yesus bilang, apa yang ada padamu? Oh, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Itu saja. Apa yang kita punya? Kita nggak punya apa-apa. Minimal kita punya waktu untuk berdoa. Apa yang kita punya? Kita tidak punya waktu. Mungkin kita punya tenaga untuk menolong orang. Kita tidak punya waktu, kita tidak punya tenaga. Mungkin kita punya harta untuk menolong orang. Hari-hari ini, iman yang dewasa ini dituntut oleh Tuhan. Bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi jadi berkat untuk orang lain. Kenapa demikian? Tadi Yohanes 13 ayat 35, Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ingat, Paulus berkata di 1 Korintus 6, 19-20, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus diam di dalam kamu. Sebab kamu ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan itu. Tuhan tidak mau hanya kita yang diselamatkan. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan Tuhan butuh kita menjadi saksi-saksinya. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Umpet-umpetan ikut ibadah pemuda di kita, karena kalau pulang langsung dimarahin sama orang tuanya, sama papanya. Ya, suaminya ini orang yang keras sekali. Ya, pokoknya dia sangat tidak suka kalau istri dan anak-anaknya itu beribadah di gereja. Satu kali saya melayani 2 puasa, si ibu ini tidak datang. Saya tanya itu si ibu itu kemana? Dengar-dengar lagi sakit, Pak. Oh gitu? Ayo kalau gitu setelah ini kita datang doakan ya. Nggak apa-apa Pak, rumahnya agak jauh. Nggak masalah kata saya. Masa jemaat sakit tidak kunjungi? Saya datang ke rumah dia. Itu pada hari Sabtu. Tanya, Bu, kenapa tidak doa? Ya, lagi banyak masalah Pak. Ini anak-anak juga, ya kita sedang ada masalah Pak. Oh, masalahnya kenapa? Sampai siang ini pun jam 1-an kira-kira. Kami itu semua sekeluarga belum makan. Loh, Bapak kan usaha tanam bawang. Usaha kami hancur, Pak. Belum juga utang, belum bayar benih. Oh, Bapaknya kemana? Ada di dalam, Pak. Di kamar, lagi tiduran. Bisa ketemu Bapaknya. Pak Yunus masuk aja. Jangan, kata saya. Nggak apa-apa, Pak. Bapak masuk saja. Karena suami saya agak nggak enak badan. Oh iya, ya udah, permisi saya masuk. Saya tanya, Pak, apa kabar? Ya, kabarnya kurang baik, Pak Pendeta. Ya, saya percaya kalau Tuhan pasti menolong, Pak. Ya, betul, Pak Pendeta, kalau Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus ada itu, Pak. Cuma Bapaknya tidak cari dia. Kalau memang Tuhan ada, Pak, pasti dia tolong saya. Ya, Bapak tidak pernah mencari. Kalau Bapak mencari, dia pasti ada. Kalau orang lain ditolong, pasti Bapak juga tolong. Ya, saya sudah dengar dari istri bahwa usaha Bapak hancur dan demikian. Iya, Pak. Saya bilang ini sampai siang ini, Bapak sekeluarga belum makan ya. Jadi saya tanya sama pengerja, kas diakonnya ada berapa? Paling ada 300.000. Kasih aja semuanya, kata saya, untuk keluarga ini. Pak, ini dari gereja, bukan dari saya. Ini cukup untuk makan 1 minggu. Ya. Ini yang cuma bisa kami bantu. Ini dari gereja, bukan dari saya. Mendengar itu dia bangun dari pembaringannya. Dia duduk, dia terima uang itu, dan dia tetap wajah saya. Istri dan anak saya jadi saksi, Pak Yunus. Sekali lagi, istri dan kedua anak saya jadi saksi. Tadi saya sudah ngomong sama mereka, kalau hari ini tidak ada pertolongan, berarti Tuhan tidak ada, saya akan bunuh diri. Ternyata Tuhan ada. Sambil dia menitikkan air mata, dia pegang uang itu. Saya kaget sekali, saudara. Aduh, untung ya Tuhan gerahkan datang. Coba kalau nggak datang, orang ini sudah bunuh diri. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus, minta dibaptis, paksa minta kesaksian di gereja. Saya tidak pernah izinkan. Sampai meninggalnya, saya tidak izinkan dia kesaksian di gereja. Karena kalau kesaksian harus di komsel seperti gini, kalau di ibadah raya, kalau kesaksian nggak boleh ya pada waktu itu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku.
Bagaimana orang bisa mengalami Tuhan? Ketika kita melihat orang kekurangan, kita doain, Tuhan cukupi mereka. Bagaimana caranya? Apakah duit turun dari langit? Tuhan, tetangga saya belum makan, kita doakan. Bagaimana caranya? Apakah nasi padang turun dari sorga? Kitalah sebagai saluran berkatnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu semua murid-muridku. Jadi hidup kita ini adalah satu keharusan, memiliki iman yang dewasa. Bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi kita harus jadi berkat, kita harus jadi saksi Tuhan. Khususnya di tengah pandemi ini. Banyak orang lagi susah. Apa yang kita bisa perbuat? Apa yang kita miliki? Jadilah saluran berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya, boleh menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Mari sekali lagi, tundukkan kepala, izinkan saya berdoa untuk kita semuanya. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan dan waktu juga sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang sempurnakan kebenaran firman-Mu termeterai di hati dan pikiran kami. Kami harus memiliki iman yang dewasa, dan iman yang dewasa itu melalui satu proses pertumbuhan kerohanian kami. Tidak akan otomatis akan kami dapatkan tanpa usaha. Untuk kami menyukai makanan-makanan keras, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu. Untuk banyak orang yang sedang menderita, banyak orang yang sedang kekurangan hari-hari ini Tuhan. Inilah kami, pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Apa yang ada pada kami, jadikan kami saluran berkat-Mu. Berkat-Mu untuk kami semua yang ada di pertemuan persekutuan doa air hidup ini Tuhan. Kau berkati rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Baru Tuhan cukupi segala yang kami butuhkan. Tuhan lindungi kami dari virus corona. Jauhkan kami segala malapetaka. Tuhan selalu memberkati kami dengan damai sejahtera. Engkau Allah yang tahu apa yang sedang kami gumulkan, apa yang sedang kami butuhkan, apa yang sedang kami cita-citakan. Engkau terlebih besar dari segalanya. Kami percaya Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan kami dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkat-Mu untuk persekutuan doa air hidup ini Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai sarana untuk mendewasakan umat-Mu ya Tuhan, sehingga semua yang aktif di persekutuan doa ini kan bertumbuh sampai mencapai kedewasaan rohani, sampai mencapai iman yang dewasa, sehingga siapapun yang tergabung di persekutuan doa ini hidupnya selalu menjadi garam yang memberi rasa, yang menyehatkan, yang membawa dampak di lingkungan kami. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu hidup dan menuntun kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Yunus. Pelayanannya hari ini sangat memberkati kami. Kami sedang on the way Pak ya, pendewasaan rohani. Terima kasih Pak ya, jangan bosan-bosan untuk nanti terus membimbing kami, menolong kami untuk kami terus dimampukan Pak. Terima kasih. Kami dari Persekutuan Air Hidup mengucapkan terima kasih ya Pak ya untuk pelayanan Bapak hari ini. Dan kita akan ada lagi acara-acara di selanjutnya, tetapi mungkin Bapak bisa pimpin kita dalam doa berkat ya Pak ya sebelum kita masuk di acara door prize dan sebagainya. Terima kasih Pak Yud. Sekarang, Ibu? Ya. Oke, mari angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita dan wajah kita kepada Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami meninggalkan, sebelum kami mengakhiri persekutuan doa ini, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus boleh turun memenuhi hidup kita, mulai di malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sudah terima berkat ini, mari sama-sama kita katakan, amin.